Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak. Kali ini kita akan bahas masalah bakat ya. Mungkin di antara kalian banyak yang bertanya, sebenarnya bakat saya itu apa? Kenapa saya kok kelihatan tidak punya bakat? Terus bagaimana cara mengetahui bakat saya dan lain sebagainya. Ya, mungkin ini kita bahas sedikit tentang bakat. Barangkali nanti dari pembahasan ini kalian jadi punya suatu kesimpulan tentang apa yang ada dalam diri kalian, atau bakat yang ada dalam diri kalian. Bakat adalah kemampuan alami yang dimiliki seseorang sejak lahir dan dapat dikembangkan dengan cepat untuk menguasai keterampilan dan tugas tertentu. Ya, ini berbeda dengan minat yang merupakan keinginan atau ketertarikan. Jadi, bakat itu adalah kemampuan alami, bawaan ya. Sementara minat itu adalah ketertarikan atau keinginan. Karena bakat lebih mengacu pada potensi yang sudah ada di dalam diri seseorang meskipun belum tentu disukai. Sedangkan minat berfokus pada kecintaan terhadap suatu hal. Jadi, bakat itu mengacu pada potensi yang sudah ada dalam diri kita, entah itu kita sukai atau tidak. Nah, biasanya ciri-cirinya, jika kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan bakat kita akan mudah untuk melakukan itu. Nah, jadi bakat itu lebih condong kepada bawaan, sementara minat itu adalah sesuatu yang kita sukai atau sesuatu yang kita senangi atau kita minati ya. Bakat dan minat itu nanti punya ciri-ciri tersendiri. Nanti kita bahas perbedaan antara bakat dan minat. Sekarang kita bahas tentang bakat dulu. Bakat adalah yang pertama itu potensi bawaan. Bakat adalah sesuatu yang datang secara alami, bukan sesuatu yang harus dipelajari dari nol ya. Jadi kalau kita punya bakat itu kita sudah punya potensi alami. Jadi tidak harus belajar dari nol. Kita sedikit belajar, sedikit mengasahnya, itu biasanya kita sudah langsung mahir. Terus kemudian punya keunggulan performa. Jika kita punya bakat, maka kita akan punya keunggulan performa. Seseorang yang berbakat dapat menguasai suatu bidang lebih cepat dan lebih baik daripada orang lain yang tidak memiliki bakat di bidang tersebut, bahkan tanpa harus bekerja keras atau ngoyo ya. Terus kemudian membutuhkan pengembangan ya. Jadi meskipun itu sudah ada potensi dalam diri kita, bakat itu perlu adanya pelatihan agar memiliki perkembangan yang baik. Jadi kalau punya bakat tapi tidak diasah, ya sama saja ya. Nah, maka sekarang PR-nya kita itu mengetahui bagaimana bakat-bakat yang ada dalam diri kita. Baik, kita bahas step by step ya, biar nanti itu lebih pas atau lebih mudah diingat karena kita bahas secara runut. Contoh bakat itu apa? Pertama yaitu bakat di bidang seni. Nah, bakat itu memang macam-macam. Ada orang yang punya bakat di bidang seni, olahraga, atau akademik dan lain sebagainya. Bakat seni adalah kemampuan alami untuk melukis, menggambar, menari, atau bermain musik. Nah, ini bakat yang ada di bidang seni. Selain itu apa? Bisa juga di bidang bermain peran. Misal seperti bakat acting, bakat menirukan suara, atau pengisi suara di film-film kartun itu kan juga ada. Nah, itu masuk dalam kategori bakat-bakat yang ada di bidang seni. Nah, kemudian bakat bahasa ya. Bakat selain ada seni itu ada juga di bidang bahasa. Seseorang yang memiliki kemampuan bakat bahasa itu mampu menyerap dan menguasai bahasa asing dengan sangat cepat. Mereka tidak perlu terlalu banyak belajar. Biasanya mereka itu akan mudah menyerap dan mengingat kosakata asing atau kosakata yang baru, sehingga mereka itu lebih mudah untuk bisa menguasai bahasa asing. Karena kosakata yang baru itu mudah sekali diingat oleh orang yang memiliki kemampuan atau bakat di bidang bahasa. Nah, selain bahasa, terus tadi ada seni ya, seni, setelah itu bidang bahasa, kemudian ada bakat akademik.
yaitu kemampuan untuk memahami konsep matematika atau sains dengan mudah. Akademik ini sebenarnya banyak, hanya saja kita sederhanakan dulu supaya kita nanti lebih mudah untuk membahas lebih dalam. Bakat di bidang akademik itu bukan hanya matematika atau sains, tapi juga pada intinya bakat-bakat untuk penguasaan materi-materi akademik, maka itu bisa dibilang sebagai bakat akademik. Terus kemudian bakat olahraga, gerak tubuh yang luas dan penguasaan keterampilan fisik dalam olahraga tertentu. Nah, itu bakat olahraga. Tentu kita tahu ya, ada anak yang mudah sekali untuk menguasai salah satu cabang olahraga. Memang mungkin barangkali dia punya bakat di situ. Jadi dia lebih mudah untuk menguasai suatu cabang olahraga. Terus kemudian bakat kepemimpinan, kemampuan mempengaruhi dan memotivasi orang lain melalui kepribadian dan tutur kata. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu melihat ada teman-teman yang jangankan untuk mempengaruhi orang lain, untuk bicara saja itu mereka kesulitan, untuk mengungkapkan ide dan gagasan mereka itu kesulitan. Artinya memang dia tidak punya bakat di bidang kepemimpinan. Tapi kalau orang punya bakat di bidang kepemimpinan, mereka tidak hanya mampu untuk menyusun kata-kata dengan baik, tapi dengan kata-kata itu mereka mampu mempengaruhi orang lain. Karena apa? Sudah ada bakat bawahan, sudah ada bakat bawaan bahwa mereka memiliki keistimewaan di bidang kepemimpinan atau mempengaruhi orang lain. Nah, sekarang kita bahas perbedaan bakat dengan minat. Dari sisi definisi, minat itu kecenderungan hati atau perasaan tertarik terhadap sesuatu. Kalau bakat, kemampuan atau keahlian bawaan yang sudah dimiliki sejak lahir. Nah, ini dari sisi definisi itu sudah berbeda. Kalau minat itu memang kecenderungan hati atau perasaan atau ketertarikan terhadap sesuatu, sementara bakat itu bawaan sejak lahir. Terus dari sisi asal, ya, dari sisi asal muasalnya, minat itu muncul dari rasa suka, dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan. Sementara bakat sudah ada sejak lahir dan bersifat potensi alami. Jadi kalau asal itu, asalnya itu minat itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan, apalagi anak-anak seusia kalian. Jadi ada lingkungan, ada pengetahuan, itu nanti sangat mempengaruhi minat kalian terhadap sesuatu hal. Sementara bakat itu sudah ada sejak atau bawaan, ya. Nah, terus kemudian perkembangan, dari sisi perkembangan, kalau minat itu bisa bertambah atau berubah seiring waktu karena eksplorasi dan pengalaman. Jadi kalau kita semakin banyak bergaul, semakin banyak pengetahuan yang masuk, mungkin saja minat kita itu nanti bisa berubah. Sementara bakat itu sesuatu yang perlu diasah melalui latihan, pendidikan, dan pengalaman agar bisa berkembang optimal. Itu perbedaannya dari sisi perkembangan, ya. Nah, bakat dan minat ini memang biasanya harus bisa selaras. Agar apa? Agar bisa maksimal. Terus kemudian perbedaan dari sisi hubungan dengan performa. Jadi dari sisi performanya ini juga ada perbedaan antara minat dan bakat. Minat yang kuat bisa membuat seseorang berusaha keras, tetapi belum tentu memiliki performa yang baik tanpa adanya bakat. Sementara bakat, seseorang yang berbakat biasanya memiliki performa yang lebih baik dalam bidang tersebut, meskipun dia minatnya mungkin kurang atau belajarnya mungkin asal-asalan, tapi biasanya nanti akan menghasilkan performa yang lebih baik, ya, performa yang lebih maksimal karena memang sudah ada bakat alaminya, ada faktor bawaannya. Jadi belajarnya mungkin tidak maksimal, tapi hasilnya bisa lebih baik. Apalagi kalau bakat yang dimiliki diasah dengan maksimal, dengan usaha maksimal, maka insya Allah orang tersebut akan bisa menjadi profesional di bidang yang sesuai dengan bakatnya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh minat. Seseorang yang senang membaca dan belajar tentang fisika meskipun nilainya kurang baik. Jadi banyak sekali kita lihat anak-anak yang memiliki minat tertentu tapi nilainya kurang baik. Nah, itu contohnya seperti
seseorang yang senang membaca dan belajar tentang fisika meskipun nilainya kurang baik. Terus kemudian seseorang yang senang bermain bola meskipun permainannya kurang menarik, dijadikan striker tidak pernah ngegol kan, tapi senang main bola. Karena apa? Minatnya tidak ditunjang dengan bakat. Nah, terus kemudian bakat, kemampuan alami dalam menggambar, bermain musik, atau memahami konsep ilmiah. Terus kemudian kemampuan mempengaruhi orang lain. Jadi ini contoh-contoh dari bakat, contoh-contoh dari minat. Pada intinya kalau bakat itu adalah sesuatu yang potensial yang dibawa sejak lahir. Sementara kalau minat itu adalah sesuatu keinginan atau ketertarikan yang dipengaruhi oleh lingkungan dan juga pengetahuan kita tentang suatu hal. Itu jadi bakat dan minat tentu berbeda karena yaitu tadi hubungannya itu antara bawaan dengan keinginan yang didasarkan pada pengalaman atau pengetahuan yang dia miliki. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui bakat dan minat? Bakat dan minat biasanya diketahui melalui observasi diri terhadap aktivitas yang disukai. Jadi kita melakukan observasi, pengamatan pada diri sendiri terhadap apa yang kita sukai. Terus kemudian mengikuti tes minat dan bakat atau tes psikologi. Nah, biasanya di kelas 10 kita sudah lakukan ini ya, mengikuti tes bakat dan minat. Tentu ini sangat punya efek yang baik untuk kita menentukan langkah ke depan bagaimana. Terus kemudian mencoba berbagai kegiatan baru melalui hobi atau ekstrakurikuler, serta meminta pendapat dari orang terdekat seperti guru atau keluarga. Nah, itu tadi cara-cara mengetahui minat. Tapi insya Allah nanti setelah kalian melaksanakan tes atau setelah kalian melaksanakan tes sudah muncul bakat dan minat kalian itu seperti apa. Oke, saya kira cukup ya pembahasan tentang bakat dan minat. Bagi yang kurang jelas bisa ke ruang BK untuk konsultasi atau sharing dengan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.